Fatimah Ummul Banin ketika dinikahi oleh Amirul Mukminin, di awal pernikahannya, ketika awal memasuki rumahnya, permintaan pertama daripada Ummul Banin kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan, "Ya Ali, la tunadini bi Fatimah." Ya Ali, jangan panggil aku dengan nama asliku Fatimah. Kenapa? Hatta la yashkuru abna'i Fatimah bil husni inda sima'i ismu ummi. Ya Ali, jangan panggil aku dengan nama Fatimah agar putra-putri Fatimah tidak merasa sedih ketika mendengar nama ibunya Fatimah. Ummul Banin yang mengerti siapa ahlu baitin nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ingin dipanggil dengan nama aslinya, tapi panggil aku Ummul Banin, sebagaimana ayahku memberikan julukan itu kepadaku. Karena tidak ingin menyakiti hati daripada Al-Hasan wal Husain wa Zainab wa Ummu Kulsum, dipanggil Ummul Banin. Kemudian apa kata Ummul Banin ketika memasuki rumah Amirul Mukminin? Rumah yang dahulu merupakan rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Beliau mengatakan, "Ji'tu ilaikum khadimatan." Aku datang ke dalam keluarga kalian sebagai seorang pembantu lil hikmah, untuk berkhidmat kepada kalian. Seorang pembantu, kata Ummul Banin, dan masih bertanya, "Fahal takbaluni ya sadati?" Apakah kalian menerima aku sebagai pembantu kalian, wahai Tuhan-Tuhanku? Menyebut dirinya yang merupakan istri Amirul Mukminin sebagai seorang pembantu, dan bahkan masih meminta izin untuk berkhidmat kepada keluarga Sayyidil Wujud Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Meminta izin untuk berkhidmat. Sayang-sayang kita malah berat untuk berkhidmat kepada Ahlul Bait. Ummul Banin masih meminta izin, ingin berkhidmat, tapi kita kalau urusan Ahlul Bait dikecilkan, urusan duniawi dibesarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan ini yang keluar dari madrasah Karbala. Nawiru majalisakum bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nawiru qulubakum bisalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhar rajuna minhum syafa'atan sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa li dzikrihi tatanazzalur rahmat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat qaidil qadat afdalil bariyat al-ma'ruf fis sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin siyama baqiyatillahi fil ardin. Arwahuna lahum fida al-imam al-muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. وعلى الأنبياء والمرسلين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما.
Assalamu ala man ghasluhu damuh wa nusijarrihi akfanuh wa turabid dari kafuruh wa alqanal khati na'shuh wa fi qalbi man walahu qabru. Assalamu ala al-jismi salib, assalamu ala al-shaybil khadib, assalamu ala al-mahzuzi ra'sihi minal qafa, assalamu ala maslubil amamati warrida. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abadan ma bakitu wa bakiya al-lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala ashabil Husain wa ala auladil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani wal akhawat rahimakumullah, aqulu lakum jami'an salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul sihha wal afiyah, sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita untuk sampai di tempat yang penuh barokah ini, di majlis yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid Ja'far Al-Hilli di dalam sebuah qasidahnya, dalam sebuah syairnya, beliau menggambarkan apa yang terjadi di padang Karbala, apa yang terjadi kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Di dalam syairnya kita akan mengetahui gambaran kecil dari apa yang ada di padang Karbala. Sayyid Ja'far Al-Hilli mengatakan, "Ma khiltu anna ad-dahra min adatihi tarwil kilabu bihi wa yadmad bayghamu." Kata Sayyid Ja'far Al-Hilli, beliau mengatakan, aku tidak menyangka dan aku terkejut dengan zaman ini, peristiwa Karbala, di mana aku melihat anjing-anjing yang menggonggong. Dia terbebas untuk meminum air, sedangkan aku melihat singa-singa yang kehausan. Wa yuqaddimul umawi wa huwa mu'akhkharun wa yu'akhirul alawi wa huwa muqaddamun. Aku melihat mereka mengedepankan Bani Umayyah, padahal mereka berada terbelakang, dan aku melihat mereka membelakangi Al-Alawiyah, padahal Bani Alawi adalah mereka yang terdepan. Mithl ibn Fatimatin yabitu musyarrada, la ilaha illallah, wa yazid fi ladatihi mutanaimu. Seperti putra Fatimah Az-Zahra Al-Husain dan para putra-putra dan putri-putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yabitu musyarradan, mereka tidur seperti layaknya seorang pengungsi. Sedangkan Yazid di istananya tidur dengan nyenyak dan lezatnya. Wa yadikud dunya ala ibni Muhammadin, kemudian dunia memperkecil pergerakan daripada putra-putra Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, hatta tuqadifuhul fadail a'zamu, sampai mereka terhempas dan mereka dibiarkan di padang Sahara.
dengan terik panas matahari yang menyengat putra-putri Sayyidil Wujud Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam digiring ke Sahara, sedangkan Yazid di istananya tidur dengan lenyak dan lezatnya. Kharajal Husainu minal madinati khaifan fid din kahuruji Musa khaifan yatakattamu. Yang kemudian mengharuskan Al-Husain untuk keluar dari kota Madinah dan kota Mekah karena liajli agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, seperti keluarnya Musa alaihissalam secara rahasia karena ketakutan. Wa qad injala an Makkatin wa huwa ibnuha wa bihi tasharrafatil hatimu wa zamzamu. Sedangkan mereka tahu bahwasanya kota Mekah dan kota Madinah menjadi mulia karena Al-Husainlah putra daripada Sayyidil Wujud Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa bihi, dan dengan Husain tasyarrafatil khatimu wa zamzamu, air Zamzam itu menjadi mulia bibarakati Aba Abdillah Al-Husain alaihi salam. Sayyid Ja'far Al-Hirli dalam syairnya ingin menggambarkan kepada kita apa yang terjadi di zaman ketika pembantaian Aba Abdillah Al-Husain alaihi salam. Maka kita yang hadir pada malam hari ini, Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan untuk apa kita duduk di majelis seperti ini. Apa yang kita dapatkan dalam majelis seperti ini. Langkah demi langkah kita dari rumah kita duduk di sini, menghabiskan waktu sampai larut malam, duduk membaca doa ziarah, mendengarkan kisah-kisah apa yang kita dapatkan dari majelis-majelis Husainiyah daripada Madrasatul Karbala. Dalam ziarah Jami'ah Kabirah, ketika sampai kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salam, disebutkan di sana dengan mengatakan, Assalamu alayka ya rahmatullahil wasi'ah. Salam atasmu, wahai rahmat Allah yang sangat luas. Al-Husain disebut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ketika Allah berbicara tentang rahmatnya, Allah mengatakan rahmatku tak terhingga, wasi'at kulla syai'. Dan Al-Husain alaihi salam salah satu daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian mereka yang duduk di majelis-majelis Al-Husain, mereka akan mendapatkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat daripada Al-Imam Al-Baqir alaihi salam mengatakan, ahyu amrana, hidupkan perkara kami, majelis-majelis seperti ini. Kemudian apa kata Al-Imam Al-Baqir? Rahimallahu man ahya amrana. Maka rahmat Allah bagi mereka yang menghidupkan perkara-perkara kami. Dalam sebuah riwayat kalau berbicara tentang rahmat Allah, Allah ketika mengeluarkan rahmatnya, artinya Allah melihat orang yang Allah berikan rahmat itu kepadanya. Wa idza nadarallahu ilaih, dan ketika Allah melihat orang itu yang diberikan rahmat oleh Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Hadza huwa rahmatullah. Majelis Al-Husain menghilangkan dosa-dosa dari kita. Mereka yang yakin dengan majelis seperti ini. Tapi silahkan mereka yang berkata lain hal tentang majelis-majelis seperti ini. Silahkan. Riwayat kedua, Imam Ridha alaihissalam mengatakan fa'ala mithlil Husain. Karena banyak rahmat Allah di majelis-majelis ini, Al-Imam Ali Ar-Ridha mengatakan fa'ala mithlil Husain. Maka ketika berkaitan dengan Al-Husain, falyabtil bakun, maka hendaknya orang-orang menangis untuk Al-Husain. Kenapa? Fa innal bukaa yuhaqqid dhunubil idham. Karena menangisi Al-Husain akan menghancurkan dosa-dosa yang sangat besar. Meskipun dosa itu sebesar gunung-gunung. Tangisan Al-Husain, riwayat lain mengatakan nanti di hari kiamat ketika orang-orang telah menangis di hari kiamat, tapi orang-orang yang menangisi Al-Husain, mereka tidak akan menangis di hari kiamat. Al-Imam As-Shadiq alaihi salam mendoakan kita
Kita yang duduk di majelis ini pada malam hari ini, min awwalil laila insyaallah ila akhiril laila, wa sana ba'da sana, wa jilan ba'da jil, sanuhyi amra ahli baitin nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam? Berdoa. Imam Ja'far As-Shadiq berdoa, ayyuhal ikhwa wal akhwat. Apa doa beliau? Warham tilkal a'yunul lati jarat dumu'uha rahmatan lana. Ya Allah, rahmati mata-mata yang telah mengalirkan air mata karena kepedihan kami ahlul bait. Kita didoakan jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan. Warham tilkal a'yunul lati jarat dumu'uha. Yang air matanya mengalir dari mata itu rahmatan lana, karena kasihan kepada kami. Warham tilkal qulubul lati jaza'at wahtarakat lana. Ya Allah, rahmati hati-hati mereka yang terbakar, yang sedih karena melihat musibah daripada kami ahlul bait. Warham as-sarha allati kanat lana. Ya Allah, rahmati teriakan-teriakan mereka yang mereka berteriak karena kepedihan yang kami alami. Ini majelis Karbala, majelis Madrasatu Karbala. Dilanjutkan oleh Al-Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, rahimallahu si'atana. Ya Allah, rahmat Allah bagi si'ah kami, kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Limada khuliqu min fadili tinatana. Khuliqu min fadili tinatina. Mereka diciptakan dari sedikit fadilah penciptaan tanah-tanah kami. Si ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan rahmat bagi mereka? Karena mereka diciptakan dari sisa penciptaan tanah kami, kata ahlul bait. Karena tidak semua orang muslim yang mampu untuk menangisi Al-Husain alaihi salam. Wa ajinu bima'i wilayatina. Yang kemudian tanah itu dicampur dengan air wilayah kami ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Dan karena tanah dan campuran air wilayah itu, kemudian mereka yahzununa lihuznina wa yafrahuna li farahina. Kemudian mereka bersedih karena musibah yang menimpa kami, dan mereka akan berbahagia ketika kami bahagia. Maka saksikan betapa banyak orang-orang yang tidak mau bahkan untuk duduk di majelis Al-Husain, menangisi Al-Husain, karena mereka bukan bagian dari tanah penciptaan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Maka antum orang-orang yang beruntung, selalu bersyukur kepada Allah, karena kita adalah manusia pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam, ketika dikabarkan oleh Sayyidul Wujud Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tentang apa yang akan terjadi kepada putranya Al-Husain alaihi salam, Sayyidah Fatimah kebingungan. Sayyidah Fatimah memikirkan apa yang akan terjadi kepada putranya. Dua hal yang ditanyakan oleh Sayyidah Fatimah alaihi salam kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika berita itu disampaikan, wahai Fatimah, putramu Husain kelak akan terbantai, terbunuh di Karbala. Gharib, atsyan, terasingkan, kehausan, dan kepalanya akan terpisah dari badannya. Dua pertanyaan dari Sayyidah Fatimah kepada Ar-Rasul ketika dikabarkan tentang hal ini. Yang pertama, Sayyidah Fatimah bertanya, mata yakunu dzalik ya Rasulullah? Kata Ar-Rasul, ya Fatimah, fi zamanin khalin minni wa minki wa min Ali. Fatimah bertanya, kapan ya Rasulullah kejadian itu akan terjadi? Kata Ar-Rasul, di zaman ketika aku sudah tidak ada, engkau sudah tidak ada, Ali sudah tidak ada. Dengarkan pertanyaan Fatimah yang kedua. Kemudian beliau bertanya, faman yabki alaih? Ya Rasulullah, siapa yang akan menangisi Al-Husain?
Jika sudah tidak ada engkau, tidak ada aku, tidak ada Ali, siapa yang akan menangisi Al-Husain ya Rasulullah? Dengarkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ya Fatimah, nisa'u ummati tabkuna ala nisa'i ahli baiti. Bahwasanya perempuan daripada umatku, umat Ar-Rasul, yang benar-benar umat Ar-Rasul, mereka akan menangisi perempuan-perempuan Ahlul Baitil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa rijalu ummati, dan laki-laki dari umatku. Nahnu ayyuhal ahwa wal akhawat, kita yang diucapkan oleh Ar-Rasul. Wa rijalu ummati yabquna ala rijali ahli bait, yang akan menangisi para lelaki-lelaki dari Ahlul Baitil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Yang kemudian Ar-Rasul mengatakan jauh sebelum kejadian Karbala terjadi. Kemudian Ar-Rasul mengatakan wa yujaddiduna al-aza jilan ba'da jil fi kulli sana, yang mereka nanti ya Fatimah akan terus memperbaharui tangisan aza, kepedihan terhadap Aba Abdullah al-Husain jilan ba'da jil, setiap zaman, setiap generasi, sampai munculnya al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar ajalallahu farajahu syarif. Ayuhal ahwa wal akhwat, yang dibicarakan Ar-Rasul adalah kita yang malam hari ini hadir di majelis seperti ini. Maka ketika di zaman itu tidak ada orang yang menyeru, tidak ada orang yang menyeru Ar-Rasul, maka hari ini kita akan mengatakan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Kami sudah menyambut seruanmu ya Rasulullah. Kami sudah menangisi putramu Al-Husain. Sampaikan kepada Az-Zahra, jangan lagi Az-Zahra untuk memikirkan siapa yang akan menangisi Al-Husain. Karena sekarang para pecintanya, para syiahnya sudah menangisi Al-Husain alaihi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ar-Rasul mengatakan di akhir daripada hadis ini, beliau mengatakan wa yujaddiduna al-aza jilan ba'da jil fi kulli sana, bahwasanya akan menangisi Al-Husain generasi demi generasi. Mereka lah silih berganti dari zaman yang satu ke zaman yang lain. Amirul Mukminin ketika berbicara tentang generasi, sebelum Karbala terjadi, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam sudah menyiapkan generasi Karbala. Ini madrasah Karbala untuk kita. Sudahkah kita nanti mempersiapkan generasi kita untuk kemunculan Al-Imam al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif? Ataukah kita belum mempersiapkan itu? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebelum kejadian Karbala sudah menyiapkan generasi Karbala, menyiapkan pejuang-pejuang Karbala. Ketika setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam, Amirul Mukminin berkata kepada saudaranya Aqil dengan mengatakan, "Unduru li imra'atan qad waladatha fahula min al-Arab li atazawwajaha fatulida li ghulaman farisan." Ya Aqil, tolong carikan sosok perempuan dari kalangan Arab yang masyhur bahwasanya anak-anaknya adalah terlahir dalam keadaan pejuang farisan. Untuk siapa nanti? Untuk membersamai Aba Abdullah al-Husain alaihi salam. Yang kemudian Aqil mengatakan, tazawwaja bintu Hizam al-Kilabiyah fa innaha laisa fil Arab asja'a min abaiha. Maka ya Amirul Mukminin, nikahilah putri daripada Hizam al-Kilabiyah, fa inna Hizam laisa fil Arab asja'a min abaiha, karena ayah-ayah datuk-datuk daripada Hizam tidak melahirkan seorang anak
kecuali seorang pejuang. Maka kemudian Amirul Mukminin menikahi Ummul Banin, Fatimah binti Hizam Al-Kilabiyah. Generasi ini sudah disiapkan oleh Amirul Mukminin yang kemudian melahirkan Abu Fadl Abbas alaihissalam, Abdullah ibn Ali, Ja'far ibn Ali, wa Uthman ibn Ali, yang semuanya bersama Al-Husain di padang Karbala yang menjadi tebusan kepada Aba Abdullah Al-Husain alaihissalam. Lihat didikan daripada Fatimah Ummul Banin yang melahirkan pejuang-pejuang al-wafa yang setia kepada tuannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini pelajaran untuk kita pada malam hari ini, Madrasah Karbala. Amirul Mukminin sudah menyiapkan pasukan untuk membersamai Al-Husain. Fatimah Ummul Banin ketika dinikahi oleh Amirul Mukminin, di awal pernikahannya, ketika awal memasuki rumahnya, permintaan pertama daripada Ummul Banin kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan, "Ya Ali, la tunadini bi Fatimah." Ya Ali, jangan panggil aku dengan nama asliku Fatimah. Kenapa? Hatta la yash'uru abna'i Fatimah bil husni inda sima'i ismu ummi. Ya Ali, jangan panggil aku dengan nama Fatimah agar putra-putri Fatimah tidak merasa sedih ketika mendengar nama ibunya Fatimah. Ummul Banin yang mengerti siapa ahlu baitin nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ingin dipanggil dengan nama aslinya, tapi panggil aku Ummul Banin, sebagaimana ayahku memberikan julukan itu kepadaku. Karena tidak ingin menyakiti hati daripada Al-Hasan wal Husain wa Zainab wa Ummu Kulsum. Dipanggil Ummul Banin. Kemudian apa kata Ummul Banin ketika memasuki rumah Amirul Mukminin? Rumah yang dahulu merupakan rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Beliau mengatakan, "Ji'tu ilaikum khadimatan." Aku datang ke dalam keluarga kalian sebagai seorang pembantu lil hikmah, untuk berkhidmat kepada kalian. Seorang pembantu, kata Ummul Banin, dan masih bertanya, "Fahal takbaluni ya sadati?" Apakah kalian menerima aku sebagai pembantu kalian, wahai Tuhan-Tuanku? Menyebut dirinya yang merupakan istri Amirul Mukminin sebagai seorang pembantu, dan bahkan masih meminta izin untuk berkhidmat kepada keluarga Sayyidil Wujud Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Meminta izin untuk berkhidmat. Sayang-sayang, kita malah berat untuk berkhidmat kepada Ahlul Bait. Ummul Banin masih meminta izin, ingin berkhidmat, tapi kita kalau urusan Ahlul Bait dikecilkan, urusan duniawi dibesarkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bukan ini yang keluar dari Madrasah Karbala. Yang kemudian Ummul Banin mendidik anak-anaknya dan memerintahkan, ta'muru abna'iha bi an la yaquluna wa yunaduna abna'iz za'ra bi akhi bal bi qaulin ya sayyidi wa maulai. Ummul Banin mengajarkan kepada putra-putranya Abu Fadl Abbas, Ja'far, Abdullah, Uthman untuk tidak memanggil Al-Hasan wal Husain dengan sebutan akhi, saudaraku. Tidak, tapi panggillah mereka ya sayyidi wa maulai, wahai tuanku. Karena Ummul Banin tahu menempatkan di mana anaknya dan siapa pemimpinnya. At-taslim wa ta'ah kepada ahlu baitin nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pelajaran ini dipupuk dari kecil. Tidak hanya Amirul Mukminin, Al-Hasan sudah menyiapkan. Siapa yang disiapkan oleh Al-Hasan? Al-Qasim, pejuang padang Karbala. Sebelum Karbala terjadi, Al-Hasan sudah menyiapkan generasinya untuk membersamai Al-Husain, sehingga keluar dari kata-kata Al-Qasim
ketika Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di malam hari Lailatul Ashir bertanya kepada Al-Qasim, "Ya Qasim, engkau besok akan terbunuh. Apa pendapatmu, wahai Qasim, putra saudaraku?" Generasi didikan daripada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dengarkan jawaban Al-Qasim ketika ditanya tentang kematian. "Ya ammi, wa ya Aba Abdillah, wahai pamanku ya Aba Abdillah, annal maut min indika ya Aba Abdillah ahla minal asal." Ketahuilah bahwasanya kematian di sisimu wahai Aba Abdillah itu lebih manis daripada madu. Ini generasi Al-Hasan. Tidak gentar dengan yang namanya kematian. Dididik, dipupuk oleh ayahnya jauh-jauh hari. Al-Husain dengan Aliul Akbar. Aliul Akbar, Qamarul Ashirah, yang merupakan rembulan daripada kabilah Karbala. Ketika Al-Husain mengatakan kepada Aliul Akbar putranya, "Ya Aliul Akbar, wahai anakku, wahai putraku, besok engkau akan dibunuh. Besok engkau akan dipenggal. Besok ribuan anak panah akan menancap di tubuhmu. Apa pendapatmu tentang kematian?" Kemudian Aliul Akbar bertanya kepada Al-Husain, "Ya abati, alasna alal haq?" Wahai ayahku Al-Husain, bukankah kita berada dalam kebenaran? Bukankah kita sekarang di Karbala berada dalam jalur kebenaran, jalur hak, dan kami sekarang sedang menentang kezaliman? Al-Husain mengatakan, "Na'am ya waladi." "Iya wahai anakku." Kata Aliul Akbar, "Idan la nubali." Kalau begitu aku tidak peduli. Waqa'na 'alal maut am waqa'al mautu 'alaina. Aku akan menjumpai kematian atau kematian itu yang akan menjumpaiku. Kata Aliul Akbar alaihi salam. Kemudian Aliul Akbar mengatakan, generasi Al-Husain, didikan Al-Husain, "Innal qatla lana 'ada wa karamatuna minallahi sahada." Bahwasanya kematian di sisi kami itu adalah hal yang biasa, tapi kemuliaan daripada Allah adalah ketika kami mendapat cawan syahadah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada jilan ba'da jil, generasi yang sudah dipersiapkan. Maka kita yang duduk pada malam hari ini, generasi Al-Imamil Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif, jangan sampai kita menjadi orang tua yang rugi, yang tidak mempersiapkan generasi-generasi kita. Dalam pidato sebelumnya, Al-Ustaz Ahmad pernah menceritakan seorang pecinta Amirul Mukminin dengan anaknya ketika hendak dipenggal oleh gerombolan Muawiyah CS, kemudian ditanya, "Pecinta Amirul Mukminin ini, akan aku penggal engkau duluan atau anakmu?" Seorang orang tua biasanya mengatakan segalanya untuk anaknya. "Aku bunuh duluan baru anakku." Tidak. Untuk mereka yang mencintai Amirul Mukminin, pelajarannya berbeda. Kata pecinta Amirul Mukminin, "Bunuh dulu putraku, baru engkau bunuh aku." Ketika ditanya kenapa? "Karena aku takut jika engkau membunuh aku duluan, anakku akan berpaling, kemudian tidak berwilayah lagi kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam." Ajaran generasi demi generasi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam melahirkan pejuang-pejuang Karbala. Wasalna ilal musibah ayuhal akhwa wal akhwat. Wasalna ilal musibah. Abu Fadl Abbas, didikan Ummul Banin sejak kecil, sudah mulai diajarkan untuk berkhidmat kepada pemimpinnya Al-Hasan wal Husain. Ketika Al-Hasan dan Al-Husain bersama Abu Fadl Abbas yang masih kecil bermain di masjid bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kemudian ketika bermain,
Al-Husain mengatakan kepada ayahnya, "Ya Abi, inni atshan." Wahai ayahku, aku haus. Suara itu terdengar oleh Abu Fadl Abbas yang masih kecil. Umurnya masih kecil, jauh dengan Al-Hasan wal Husain. Ketika mendengar Al-Husain mengatakan kepada ayahnya bahwasanya Al-Husain haus, Abu Fadl Abbas lari pulang ke rumahnya, mengetok pintu, memanggil ibunya Ummul Banin, kemudian mengatakan, "Ya Umma, wahai ibuku, tolong ambilkan, siapkan aku semangkuk air." Diambilkan oleh Ummul Banin semangkuk air. Abu Fadl Abbas yang masih kecil tidak mampu untuk membawa mangkuk air itu di tangannya. Kemudian diletakkan di kepalanya. Ummul Banin bertanya, "Untuk siapa air ini ya Abbas?" Kata Abbas, "Li sayyidi wa maulaya Aba Abdillah al-Husain alaihi salam." Ketika Abu Fadl Abbas yang masih kecil membawa ina air di atas kepalanya dengan gerakan yang bergetar dengan beratnya air yang dibawanya. Air itu jatuh ke kiri dan ke kanan Abu Fadl Abbas alaihi salam. Ketika Amirul Mukminin melihat pemandangan itu, melihat air yang jatuh ke tangan kanan dan tangan kiri Abbas, langsung Amirul Mukminin menangis. Menangis dengan terseduh-seduh melihat apa yang terjadi terhadap Abu Fadl Abbas. Sontak para sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Kata Amirul Mukminin, "Seakan-akan aku sedang berada di padang Karbala. Aku melihat Abu Fadl Abbas membawa air untuk saudaranya Al-Hasan wal Husain. Tapi ketika air itu sudah dekat kepada Al-Husain, air itu tidak ada karena telah jatuh. Dan tangan kanan dan tangan kiri Abu Fadl Abbas terjatuh, terpisah dari badannya." Amirul Mukminin menangis. Kejadian itu belum terjadi. Ayuhal akhwat wal akhwat. Air yang dibawa oleh Abu Fadl Abbas ketika sampai kepada Al-Husain tidak ada sedikit pun air itu. Setetes pun tidak ada. Dan Al-Husain masih kehausan. Sama halnya ketika di padang Karbala. Kafilu Zainab Abu Fadl Abbas alaihi salam, yang selalu membersamai Sayyidah Zainab alaihi salam di padang Karbala ketika melihat anak-anak kecil yang kehausan. Sukainah, Ruqayyah, Rubab memanggil pamannya, "Ya Abbas, kami haus, ambilkan kami air." Mereka meminta kepada Abu Fadl Abbas alaihi salam untuk mengambilkan mereka air karena sudah kehausan. Tapi sebelum mereka meminta kepada Abu Fadl Abbas, Sukainah meminta kepada Aba Abdillah al-Husain alaihi salam. Yang kemudian Al-Husain mengeluarkan lidahnya yang ternyata lebih kering daripada lidah Sukainah alaihi salam. Karena Al-Husain sudah lebih dulu tidak meminum air dan mengutamakan para wanita dan anak-anak kecil. Maka kemudian Sayyidah Zainab meminta Abu Fadl Abbas untuk mengambilkan air kepada mereka untuk anak-anak kecil. Bergegaslah Abu Fadl Abbas, Qamar Bani Hashim, rembulan Bani Hashim, melawan musuh-musuh Allah. Kemudian berhasil untuk melewati musuh-musuh Allah hingga sampai ke Sungai Furat. Lihatlah generasi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika sampai di air. Ketika air itu sudah diambilnya dengan tangannya, kemudian Abu Fadl Abbas hendak meminumnya. Kemudian tangan itu berhenti karena al-wafa wat-ta'a wat-taslim liimamih, karena dia mengingat bahwasanya Al-Husain belum minum air sedikit pun. Bagaimana aku seorang Abbas akan meminum air itu? Kemudian air itu dibawa oleh Abbas dengan wadah, dengan girbah. Abu Fadl Abbas membawa air itu dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pedang melawan musuh-musuh Allah, agar Abu Fadl Abbas bisa sampai ke kemah yang di sana telah menunggu air putri-putri Al-Husain, putri-putri Al-Rasul sallallahu alaihi wa alihi.
Tapi kemudian tangan kanan Abbas terpenggal, ayuhal ikhwa wal akhwat. Abu Fadl Abbas kemudian memindahkan girba itu di mulutnya, memegang pedang dengan tangan kirinya. Dengan sekuat tenaga masih melawan musuh-musuh Allah untuk memenuhi janji kepada anak-anak kecil yang meminta air kepada Abu Fadl Abbas alaihissalam. Tapi kemudian musuh-musuh Allah sang durjana kembali menebas tangan kiri Abbas alaihissalam. Abu Fadl Abbas terjatuh, tersungkur, jatuh dari kudanya. Kemudian berusaha bangun. Yang mana kirba itu masih digigitnya. Yang kemudian anak panah menancap di mata kanan daripada Abu Fadl Abbas alaihissalam. Yang menyebabkan Abu Fadl Abbas pingsan terjatuh. Ketika Al-Husain alaihissalam melihat Abu Fadl Abbas tanpa kedua tangan yang sudah tidak berdaya, Al-Husain bergegas menuju Abu Fadl Abbas saudaranya. Kemudian ketika sampai di Abu Fadl Abbas, Al-Husain meletakkan Abu Fadl Abbas yang pingsan di pahanya. Kemudian Al-Husain mengatakan, "Ya akhi, ya Abbas." Menangis. Kemudian meneteskan air mata Aba Abdullah al-Husain untuk Abu Fadl Abbas, yang kemudian air mata itu membuat Abu Fadl Abbas terbangun, dan barulah ayuhal ihwa wal akhwat Abu Fadl Abbas mengatakan, "Man hada? Hal hada akhi Husain?" Siapa ini? Apakah ini saudaraku Al-Husain? Yang dari dulu tidak pernah berkata bahwasanya Al-Husain saudaraku, tapi di akhir dari peperangan itu Abu Fadl Abbas mengatakan, "Man hada? Siapa ini? Apakah ini saudaraku Al-Husain?" Kemudian Al-Husain mengatakan, "Naam ya akhi, anni Husain akhuka." "Naam saudaraku, aku adalah Husain, saudaramu." Sayyidah Zainab alaihassalam ketika melihat Abu Fadl Abbas terjatuh, tersungkur, dengan teriakannya, Abu Fadl Abbas sudah tidak mampu untuk sampai ke kemah. Janji itu sudah tidak mungkin untuk terpenuhi. Putri-putri Al-Husain akan tetap kehausan. Kemudian Sayyidah Zainab alaihassalam, ayuhal ihwa wal akhwat, ketika melihat Abu Fadl Abbas alaihissalam jatuh tersungkur ke tanah dengan kedua tangannya yang sudah terpisah dari badannya, Sayyidah Zainab alaihassalam mengatakan, "Ya Abu Fadl, al-yatama kul atasa'al. Ya Abu Fadil, amma syu amna ta'attal. Ya Abu Fadil, tahirni shlun takbar." Ya Abu Fadil, anak-anak yatim ini bertanya tentang engkau ya Abu Fadil. "Ya Abu Fadil, kenapa engkau sangat lama?" Kata Sayyidah Zainab, "Mereka menunggumu." "Ya Abu Fadil, bagaimana caraku untuk sampai kepadamu?" Kata Sayyidah Zainab. "Ya Abu Fadil, mereka sudah menunggumu ya Abu Fadil. Mereka kehausan menunggu janjimu ya Abu Fadil." Abu Fadl Abbas ketika mendengar teriakan Sayyidah Zainab, kemudian mengatakan kepada Sayyidah Zainab, "La tajini Zainabun ya'talit wanini." "Ya Zainab, jangan kau datang kepadaku. Mereka telah menyayat urat nadiku ya Zainab." "La tajini maqta'il yasar yamini ya Zainab." Jangan kau datang kepadaku ya Zainab, karena mereka telah memutus tangan kanan dan tangan kiriku ya Zainab. "La tajini
wasahamna bi'aini. Ya Zainab, jangan datang kepadaku ya Zainab. Sesungguhnya anak panah itu telah menancap di mata kananku ya Zainab. Ya Zainab, sampaikan salamku kepada putri-putri Al-Husain. Maafkan aku. Aku tidak mampu membawa air ini. Aku tidak mampu memenuhi janji ini kepada Sukaina. Tidak mampu memenuhi janji ini kepada Ruqayyah. Aku tidak mampu memenuhi janji ini kepada putri-putri Al-Husain, kepada wanita-wanita di kemah yang sedang kehausan. Sampaikan salamku kepada mereka, ya Zainab. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kata Al-Husain alaihi salam. Al-Abbas sudah menemui Tuhannya. Baki Al-Husain wahda. Al-Husain tinggal sendirian. Putra-putranya sudah terpenggal. Para sahabatnya sudah meninggal semua syahid. Atsyan, kehausan. Al-Husain tinggal seorang diri. Kemudian pergi ke kemah, berpamitan kepada Sayyidah Zainab alaihissalam. Riwayat mengatakan Al-Husain ketika hendak menuju medan peperangan, maka wajahnya muhaddibun bid-dima, mukanya sudah terpenuhi dengan darah. Ada 3 darah yang diusapkan oleh Al-Husain ke wajahnya. Yang pertama adalah darah yang muncrat dari leher Abdullah Ar-Radi, diambil oleh Al-Husain, kemudian ditempelkan ke wajah kanannya, diusapkan ke wajah kanannya. Kemudian darah yang kedua adalah darah Aliul Akbar. Al-Husain mengadahkan tangannya mengambil darah Aliul Akbar, kemudian mengusapkan di wajah kirinya. Kemudian wajah Zainab, mengucapkan salam perpisahan kepada Zainab alaihissalam. Kemudian Sayyidah Zainab meminta kepada Al-Husain, ya Husain, sebelum kau pergi ke medan perang, bukalah kancing daripada lehermu dan dadamu ya Husain. Ya Husain, bukalah kancing dari lehermu dan dadamu ya Husain, sehingga aku bisa mencium leher dan dadamu ya Husain. Al-Husain bertanya, untuk apa ya Zainab? Kata Al-Husain, kata Zainab alaihissalam, ya Husain, ingatlah engkau ketika ibu kita telah meninggal, kemudian aku keluar dari kamar, engkau mengejarku, bertanya tentang bisikan daripada ibu kita kepadaku. Maka jawabannya hari ini ya Husain, bahwasanya ciuman leher dan dada ini adalah perintah dari bunda kita Az-Zahra alaihissalam, karena Az-Zahra tahu kelak beliau tidak mampu untuk sampai di padang Karbala. Maka Az-Zahra meminta Zainab untuk mewakilkan ciumannya di leher dan dada Al-Husain, yang mana leher itu nanti dipenggal, dipisahkan dari badannya, dan dada itu akan ditancapkan oleh tombak bermata 3. Yang kemudian darah yang keluar dari tombak itulah yang kemudian menjadi darah ketiga daripada Al-Husain yang diusapkan ke muka Al-Husain. Kemudian Al-Husain mengatakan dengan seruan yang sangat lantang bahwasanya beginilah sa'alqa Rabbi. Dengan keadaan seperti inilah sa'alqa jaddi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hakadha alqa jaddi. Dengan keadaan begini aku akan berjumpa datukku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak panah sudah tertancap di tubuh Al-Husain. Tombak bermata 3 sudah tertancap di dada Al-Husain. Al-Husain sudah jatuh ke tanah, berlumuran darah. Sayyidah Zainab berlari, kemudian melihat Al-Husain yang terjatuh, mengatakan dengan teriakannya kepada Al-Husain, ya Habib Masjid. Ya Husain, wahai putra ibuku, aku sudah tidak punya selainmu Al-Husain. Mali ghairi yarjanat hayma alai
ya Husain. Engkau tadi berada di kemah, sekarang aku sudah tidak punya selainmu Al-Husain. Mali ghairik ya dama ainil jariyah. Ya Husain, air mata yang mengalir ini siapa yang akan mengusapnya? Aku sudah tidak punya selainmu ya Husain. Mali ghairik ya gharib al-ghadiriyah. Ya Husain, aku sudah tidak punya selainmu. Wahai yang gharib, yang terasingkan di padang Karbala, yang sangat terik dengan panas matahari, kehausan, kepalanya terpisah daripada badannya. Mali ghairik yara amsi sabiya. Ya Husain, aku sudah tidak punya selainmu. Setelah ini kami para wanita akan tertawan dan akan digiring dari kota ke kota. Sampai riwayat mengatakan ketika Sayyidah Zainab alaihissalam karena terik matahari digiring dari kota ke kota, ketika sampai di kota Madinah tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Sayyidah Zainab sudah taghayyara wajha, mukanya sudah berubah. Tidak ada yang mengenali Sayyidah Zainab. Kemudian hanya satu sosok yang mengenali Sayyidah Zainab alaihissalam, yaitu Ummul Banin alaihissalam. Ketika Sayyidah Zainab melihat Ummul Banin, Sayyidah Zainab mengatakan kepada Ummul Banin, a'adzamallahu lakal ajar biwaladika Ja'far. Ya Ummul Banin, salam takziah kepadamu atas musibah yang menimpa anakmu Ja'far. Dengarkan kata Ummul Banin, auladi fida'an li Aba Abdullah, putra-putraku tebusan untuk Al-Husain alaihissalam. Ummul Banin tidak bertanya tentang Ja'far, tapi bertanya kepada Sayyidah Zainab, kaifal Husain wa aina Al-Husain? Ya Zainab, bagaimana Al-Husain? Sayyidah Zainab kemudian kembali mengatakan, ya Ummul Banin, a'adallahu lakil ajar bimusabi Abdullah. Ya Ummul Banin, salam takziah kepadamu atas anakmu Abdullah. Ummul Banin kembali tidak peduli dengan anak-anaknya. Kembali bertanya, ainal Husain ya Zainab? Kaifal Husain ya Zainab? Ruhi fidaka lil Husain. Kemudian Sayyidah Zainab kembali mengatakan, a'adamallahu lakil ajar ya Ummul Banin biwaladiki Uthman. Salam takziah untukmu ya Ummul Banin atas meninggalnya putramu Uthman. Ummul Banin tetap tidak peduli, masih tetap mengatakan ainal Husain wa kaifal Husain. Aku tidak bertanya tentang anak-anakku, aku bertanya di mana Husain, bagaimana Husain. Kemudian Sayyidah Zainab di akhir dari kata-katanya mengatakan, a'adamallahu lakil ajar bimusabi waladikil Abbas. Ummul Banin bergetar mendengar nama Al-Abbas, kemudian mulai meneteskan air matanya. Tapi tetap yang ditanya, aina ada Abdullah al-Husain? Bagaimana keadaan Aba Abdullah al-Husain ya Sayyidah Zainab? Kemudian Sayyidah Zainab mengatakan, a'adamallahu lakal ajar bimusabi Aba Abdullah al-Husain. Salam takziah untukmu wahai Ummul Banin atas musibah yang menimpa Al-Husain alaihissalam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini madrasah Karbala. Ini generasi yang disiapkan oleh Ahlu Baitin Nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bahwasanya mereka tidak pernah kalah di padang Karbala. Tapi karena Al-Husain, kita masih mampu menikmati yang namanya Islam al-hakikiyah. Islam yang hak, Islam yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar, berhaji yang benar. Karena keluarnya Al-Husain bersama para sahabatnya, bersama para anak-anak-anaknya, bersama putri-putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Maka tugas selanjutnya adalah untuk kita. Apakah kita sudah menyiapkan generasi kita untuk menyongsong kemunculan Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif atau belum? Maka
jawabannya kembali kepada kita. Tapi fana'udzubillahi min dzalik. Semoga kita yang duduk di majelis yang penuh barokah ini, yang malam hari ini meneteskan air mata karena kesedihan kepada Aba Abdillah Al-Husain, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqil Husain, bihaqqi Fatimah Az-Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha warzuqna wa walidina wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wa hasyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ali Muhammada ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Amin ya rabbal alamin. Semoga duduknya kita dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa diizinkan oleh Allah untuk berziarah langsung ke makam Abdullah Al-Husain alaihissalam, kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan semua ahli baitin nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dimudahkan semua perkara-perkara kita, dan semua yang sudah memberikan tenaganya, materi, baik uangnya, semoga dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang lebih-lebih, berjuta-juta, bermiliar-miliar, diberkati Aba Abdullah Al-Husain alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Al-Fakir khususnya dan umumnya untuk antum semua. Walafu minkum. Wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.